Kesempurnaan sholat itu ketika berkesesuaian dengan hukum-hukum fikihnya. Adapun aqaid yang 50, wajib bagi Allah, muhal bagi Allah, jaiz bagi Allah, wajib bagi Rasul, muhal bagi Rasul, jaiz bagi Rasul, itu aqaid yang 50 tuh, ya. Itu merupakan pelajaran tauhid yang akan membuat kita menjadi makrifat. Sholat bisa sempurna ketika sah menurut fikih, tapi belum tentu dia dalam kondisi makrifat ketika melaksanakan sholatnya. Secara hukum fikih, dari mulai wudu, pelaksanaannya dilaksanakan dengan sempurna, pembatalannya dijauhi, kemakruhannya ditinggalkan. Masuk pada kondisi sholat, dia melaksanakan sholat sesuai dengan hukum fikih, syarat sah, rukun, wajib, sunnah dilaksanakan, kemakruhan, pembatalan ditinggalkan, dijauhi, sampai selesai, sah, sempurna, dengan cara yang tertib, sempurna. Tapi belum tentu dia khusyuk, belum tentu dia mencapai khusyuk pada derajat ma'rifat, karena khusyuk itu juga bertingkat-tingkat. Orang sadar selalu dengan waktu sholat dan mau melaksanakan sholat, itu sudah masuk kategori khusyuk. Tapi tingkatannya berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat, selalu sadar dengan waktu-waktu sholat, dan sadar di dalam sholatnya bahwa dia sedang menghadap Allah dan diperhatikan Allah, dan sadar bahwa dia adalah hamba yang lemah, penuh kesalahan, menghadap kepada Zat yang Maha Suci dan penuh dengan keagungan. Tidak semua orang bisa begitu. Sah secara fikih sempurna, tapi batinnya ngamplang kemana-mana. Jadi tidak sadar dengan sifat wujudnya Allah, bahwa Allah ada. Sifat basornya Allah, memandang. Dia tidak sadar ketika sholat bahwa Allah menyaksikan. Dan Allah itu basornya bukan melihat zahir kita saja, karena innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak memandang pada paras kalian dan fisik kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat batin kalian dan juga amal kalian, jiwa kalian dan amal kalian. Nah, kalau orang yang mempelajari aqaid yang 50, saat dia melaksanakan sholat, ingat tuh dengan sifat wujudnya Allah, sifat basornya Allah, sifat kalamnya Allah. Jadi pada saat kita membaca zikir dan doa, itu kita sedang bermudzakarah dengan Allah. Kita sedang berbicara, kita sedang menyampaikan, kita sedang berbicara kepada Allah. Dan pada saat yang sama sesungguhnya Allah menjawab doa-doa kita, menjawab ungkapan kita. Ketika kita mengucapkan dengan sadar dan penuh ketawaduan, Rabbighfirli, ya Tuhanku ampuni aku. Allah menjawab, Qad ghafartu laka, aku sungguh telah mengampuni kamu. Warham, sayangi aku ya Allah. Sesungguhnya aku mempersiapkan rahmatku yang luas untukmu dibandingkan marahku. Cuma kita nggak sadar karena itu. Ya, kita nggak sadar.
Karena kita tidak makrifat di saat sholat. Sempurna ya secara fikih, tapi tidak makrifat pada saat sholat. Sehingga kita lebih makrifat kepada makhluk pada saat sholat dibandingkan kepada Allah. Saat sholat ngomongnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ungkapannya, lisannya seperti itu, tapi hatinya, duh, takut nih nggak dapat bonus tahun ini karena pandemi. Jadi makrifatnya kepada makhluk, kepada duit, bukan kepada Allah. Karena dia mungkin salah satu sebab tidak makrifat dia dikarenakan tidak memperdalam, mempelajari aqaid yang 50 tadi. Ketika sholat, kalau mempelajari aqaid yang 50, mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan itu, orang yang makrifat kepada Rasulullah karena dia mempelajari aqaid yang 50. Selain aqaid tentang Allah, juga akidah tentang sifat-sifat Rasulullah. Dia akan merasa saat itu dia sedang menyampaikan langsung kepada Rasulullah. Makanya ada para wali yang ketika mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh pada saat sholat berjamaah, itu jamaah mendengar jawaban salam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara itu. Dan ketika ditanyakan siapa yang menjawab salam itu, ketika sudah selesai sholat, ternyata Rasulullah yang menjawab langsung. Wali-walinya Allah ada yang seperti itu. Karena ma'rifat ketika dia mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kan sholat untuk Allah. Ya, sholat untuk Allah, tapi di dalam sholat ada sholawat untuk Rasulullah SAW dan keluarganya. Dan kata Rasul, tu'raduna alayya a'malukum. Jadi sholat kita enggak hanya diperhatikan oleh Allah, tapi sholat kita juga diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Masa kita enggak malu? Tu'raduna alayya a'malukum, kata Rasul. Nanti amal-amal kalian sepeninggalku pun, entah saat ini masih hidup, kemudian nanti sepeninggalku, amal kalian akan diperlihatkan kepadaku. Jadi di dalam riwayat yang lain, ketika kalian mengucapkan salam kepadaku, ucapkan salam yang sempurna dimanapun kalian berada. Fa inna sholatakum tu'raduna alayya. Karena sholawat kalian, kemudian ucapan salam kalian juga disampaikan kepadaku. Maka pada saat seperti itu, hatta arudda assalamualaikum, sebelumnya kalimatnya, maka Allah mengembalikan ruhku ke dalam jasadku hatta arudda assalamualaikum, sehingga aku mampu menjawab salam untuk kalian.